Shalom jemaat yang terkasih, kembali kita berjumpa di dalam seri Kompas Iman, konten pembinaan iman Hosana. Sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita kembali membahas topik yang tidak kalah menariknya. Pada seri kali ini kita akan membahas tema tentang domba jantan. Bersama saya, Ming Kuang, dan juga Cindy, dan narasumber kita hari ini, Pak Teddy Ho, yang akan bersama-sama membahas isu seputar tentang domba jantan. Dan kita akan mulai dengan pertanyaan pertama yang sudah dikumpulkan oleh tim Kompas Iman, yaitu apa sebenarnya makna domba jantan di dalam Alkitab? Ya, sebenarnya gambaran domba di Alkitab itu menggambarkan umat Allah. Jadi kalau kita lihat dari Perjanjian Lama, misalkan contoh dari Yeskiel pasal 34 ayat 1-24, di sana Tuhan berbicara tentang domba-domba yang digambarkan sebenarnya adalah milik umat Allah. Kemudian juga di Matius 25 ayat 31-46 itu dikisahkan di dalam kisah di sana bagaimana Allah memisahkan domba yang adalah umatnya di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Demikian pula di Lukas, di dalam kisah perumpamaan domba yang hilang, itu juga Yesus sedang menggambarkan umat. Jadi gambaran domba dalam Alkitab itu memang kental sekali dengan pemahaman umat Allah. Nah, terkait dengan domba jantan, lembu jantan, kambing jantan, burung merpati itu semuanya merupakan hewan-hewan yang dipersembahkan sebagai kurban bakaran dalam ritual persembahan kurban bakaran di bait suci. Khususnya dalam terkait dengan upacara penebusan, hari raya penebusan, hari penebusan, ataupun juga sebagai ucapan syukur. Jadi persembahan kurban seperti kurban bakaran, kurban penebus salah, kurban penebus dosa itu memang banyak menggunakan hewan-hewan ternak. Tadi saya sudah sebutkan domba jantan, kambing jantan, lembu jantan. Nah, yang saya ingin kita boleh pahami bersama-sama adalah sebenarnya makna penting dari pengorbanan hewan yang dipersembahkan sebagai kurban seperti domba jantan, kambing jantan, lembu jantan itu sebenarnya bukan berfokus kepada jenisnya. Tetapi punya signifikansi justru kepada pengorbanan darah dari hewan tersebut. Nah, pengorbanan darah ini merupakan hal yang sangat dominan di Perjanjian Lama. Karena darah itu terkait dengan kehidupan. Bagi orang Ibrani itu darah itu terkait dengan nyawa, dengan kehidupan. Ya. Misalkan di dalam kisah Kejadian, sewaktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, diusir dari Taman Eden, firman Tuhan berkata, Tuhan membuat mereka pakaian. Pakaian dari apa? Dari kulit binatang. Nah, frase pakaian dari kulit binatang itu menunjukkan secara implisit menunjukkan ada darah yang tertumpah. Ya. Jadi tindakan Tuhan yang tidak serta-merta langsung menghukum mati Adam dan Hawa, tetapi memberikan mereka pakaian dari kulit binatang itu menunjukkan sebuah kemurahan atau yang dalam bentuk pengampunan. Kemudian juga dalam hari raya Paskah misalkan ada pengorbanan darah anak domba, itu terkait erat dengan apa? Dengan kovenan Allah. Ya, dengan bangsa Israel di dalam peristiwa Paskah pertama. Bangsa Israel terhindar dari kematian anak sulung oleh karena pintunya diolesi oleh darah anak domba. Jadi dari awal Alkitab itu sudah menyampaikan mengenai penebusan yang akan dilakukan melalui penumpahan darah. Jadi signifikansi pengorbanan hewan-hewan itu terkait dengan pengorbanan darah. Keselamatan terkait erat dengan pengorbanan yang melibatkan darah. Nah, maka di Perjanjian Baru penulis Ibrani mengatakan begini. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Itu ya, Ibrani 9 ayat 22. Kemudian dia lanjutkan, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi apa makna domba jantan itu bukan terkait kepada jenisnya, tetapi justru terkait kepada signifikansinya itu terkait dengan adanya pengorbanan darah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara sepintas tentang domba jantan. Iya. Baik Pak, sebenarnya tadi Bapak sudah menyinggung sedikit bahwa bukan terkait jenisnya. Betul. Tapi ada pertanyaan seperti ini Pak. Mengapa bukan domba betina, kenapa yang jantan? Kan sama-sama domba kan? Betul gitu, ya, Pak. padahal sama-sama domba ya, betul. Iya. Nah, memang terkait dengan kultur ya, kultur budaya. Ini saya dari perspektif kultur dulu begini.
Nah, pada waktu itu hewan yang harus dipersembahkan di bait Allah itu tidak boleh ada yang cacat, nggak boleh pincang, nggak boleh penyakitan, harus yang terbaik, tidak bercacat. Oleh sebab itu, hewan yang dipersembahkan tidak boleh diambil dari hewan liar, tetapi harus dari kumpulan ternak dikatakan oleh Alkitab. Kenapa? Karena kalau di ternak berarti kan dijaga kan, dirawat perkembangannya, dilihat ada cacat atau tidak. Nah, kemungkinan besar inilah yang memang dilakukan oleh orang-orang Israel ketika bukan hanya domba jantan, tapi kambing jantan, lembu jantan dan sebagainya. Dan kenapa domba jantan? Dikatakan oleh secara kultur pada waktu itu domba jantan adalah hewan yang paling mahal. Paling mahal pada waktu itu. Ya kalau kita bicara terbaik mungkin bisa dikaitkan dengan termahal. Nah, mahal kemungkinan karena domba jantan ini adalah yang paling mampu berkembang biak secara subur. Nah, itu secara kultur. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini begini. Instruksi detil dari ritual persembahan kurban yang mengindikasikan masalah dosa. Kan detil tuh ya, kenapa harus domba jantan, kenapa domba jantan? Domba jantannya disembelihnya harus bagaimana dan bagaimana, tidak boleh tulangnya nggak boleh dipatahkan. Itu kan detil sekali sebenarnya. Itu menunjukkan bahwa masalah dosa manusia di hadapan Allah yang kudus itu adalah masalah yang besar. Jadi spesifikasi hewan yang dipersembahkan dan detil cara-cara yang harus dilakukan dalam ritual persembahan itu berbicara tentang kekudusan. Bicara tentang adanya pemisahan antara Allah dengan manusia. Bahwa manusia tidak bisa sembarangan untuk datang kepada Allah dan ada dosa yang menghalangi mereka. Nah, implikasinya apa? Manusia tidak akan pernah bisa mampu datang mendekat kepada Allah kalau Allah tidak berinisiatif. Maka Allah berinisiatif menggunakan berbagai aturan-aturan, ya harus diikuti semuanya secara detil, menunjukkan betapa gara-gara dosa itu sulit sekali untuk berhadapan, maksudnya untuk bisa bersekutu kembali dengan Allah. Dan yang harus diberlakukan adalah sebuah pengorbanan. Nah, tapi sekarang kita yang sudah diampuni, kita bersyukur ya karena Kristus sudah menebus kita. Kita yang sudah percaya kepada Kristus sudah mengalami pengampunan yang sempurna. Jadi Yesus adalah imam, dikatakan oleh Alkitab, sekaligus dia adalah kurban yang sempurna, tidak bercacat, dipersembahkan kepada Allah bagi pengampunan dosa-dosa kita. Ya, itu bisa dibaca dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ke 14. Nah, tadi menarik ya, kenapa tidak kambing jantan? Ya. Nah, saya ingin nanti mungkin saudara-saudara yang ada di rumah bisa melihat Ibrani pasal 9 ayat 12 dan 13. Kalau dikatakan, saya bacakan di ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Nah, stop di situ ya. Nah, di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memang mengatakan domba jantan, tapi kalau saya baca Alkitab aslinya, dalam bahasa aslinya itu ternyata adalah tragos. Tragos itu kambing jantan sebenarnya. Itu kambing jantan. Jadi sebenarnya peran simbolis kambing jantan juga cukup signifikan dalam persembahan kurban di bait Allah. Bukan hanya domba jantan, khususnya di hari raya penebusan. Nah, di dalam Alkitab, gambaran kambing itu memang menggambarkan tentang dosa. Nah, menggambarkan tentang dosa yang menuntut penebusan dan pengampunan. Nah, dikisahkan di dalam Alkitab setahun sekali Allah itu memerintahkan umat Israel untuk mengadakan hari raya penebusan, the Day of Atonement. Nah, itu sebagai tanda apa? Sebagai tanda penebusan bagi semua dosa umat Allah yang harus disucikan di hadirat Allah. Nah, dikisahkan ada 2 kambing yang dipilih untuk upacara tersebut. Itu dicatat di Imamat 16 ayat 7-8. Nah, dikatakan imam itu harus memilih dua ekor kambing. Yang pertama itu dikhususkan untuk Allah, dan yang kedua itu dikhususkan untuk Azazel. Azazel itu kalau bahasa Inggrisnya itu the god of removal atau scapegoat. Kambing hitam kalau kita pernah dengar, scapegoat. Jadi kambing jantan yang pertama itu dikhususkan bagi Allah dan lainnya dan yang kedua untuk Azazel. Nah, kambing pertama itu disembelih oleh imam, darahnya diambil, dibawa ke ruang Maha Kudus untuk dipersembahkan kepada Allah, tetapi tubuhnya itu harus dibakar di luar kemah pertemuan atau di luar bait Allah jauh-jauh. Jadi hanya darahnya saja yang dipersembahkan kepada Allah. Nah, bagaimana nasib kambing yang kedua? Nah, kambing yang kedua itu dikatakan menjadi simbol penanggung dosa. Makanya kambing itu simbol dosa, simbol penanggung dosa.
Jadi imam besar itu memegang kepala si kambing itu, kemudian mengadakan pengakuan dosa atas dirinya dan atas umatnya, kemudian ditimpakanlah semua dosa itu ke si kambing itu. Kemudian kambing itu harus dibawa jauh dari bait suci ke padang gurun, jauh sekali. Dengan ada orang yang mengantarkannya, dan orang yang mengantarkannya pun ketika kembali dia harus dikuduskan supaya dia tidak terinfeksi oleh dosa. Nah, jadi kambing yang pertama itu dipersembahkan sebagai kurban penebus dosa. Kambing yang kedua itu sebagai penanggung dosa, scapegoat. Ditimpakan semua kesalahan kepada kambing yang kedua ini. Jadi kambing yang jantan yang kedua ini ditimpakan seluruh dosa umat manusia, dan yang dilepaskan pergi jauh itu supaya dosa itu jauh-jauh. Nah, memang sepintas ini mirip dengan gambaran Yesus yang menanggung dosa seluruh umat manusia. Di mana Yesus juga disalibkan kan jauh di luar kota. Ya, memang sepintas mirip. Tetapi masalahnya kambing jantan tersebut ini kan tidak dipersembahkan. Tidak dipersembahkan kepada Allah. Karena kenapa? Karena hanya hewan yang tidak bercacat yang harus dipersembahkan, sedangkan kambing itu sudah ada dosa, sudah dipenuhi dosa. Jadi nggak mungkin bisa dipersembahkan. Nah, gambaran yang konsisten yang dicatat Alkitab sebenarnya ada gambaran anak domba. Kalau kita pernah dengar, kita pernah baca di Alkitab, gambaran anak domba yang dikurbankan sebagai kurban penebus dosa. Dan juga pada waktu Paskah, itu menyimbolkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi gambaran persembahan anak domba merupakan simbol bagi Yesus sebagai kurban yang dipersembahkan kepada Allah. Tapi meski demikian, motif dari gambaran kambing jantan yang disimbolkan menanggung seluruh umat dosa manusia itu memang menjadi gambaran yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Karena motif menanggung dosa manusia adalah motif yang cukup muncul cukup sering di Alkitab, di Perjanjian Baru khususnya, dan memang diaplikasikan kepada Yesus sebagai yang menanggung dosa umat manusia. Maka Yohanes pasal 1 ayat 29 berkata, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. Penulis Ibrani juga, saya kutip lagi dari pasal 13 ayat 12 sampai 13 mengatakan Yesus menderita di luar pintu gerbang. Jadi memang ada gambaran-gambaran yang seakan-akan merujuk kepada Yesus. Berdasarkan ayat-ayat tadi, walaupun gambaran anak domba adalah gambaran yang merujuk kepada Yesus, tetapi aspek-aspek pembenaran Kristus ada di bawah bayang-bayang ritual kambing jantan yang menanggung dosa umat Israel pada waktu itu. Nah, mungkin inilah sepintas yang bisa saya jelaskan. Menarik sekali ya, kayaknya banyak hal yang baru saya ketahui saat ini ya. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir ini mungkin bisa jadi sebenarnya mungkin sudah terjawab secara implisit dari pertanyaan-pertanyaan 1 dan 2. Tapi nggak apa-apa, tetap kita tanyakan, justru ini akan membuat penjelasan tadi menjadi lebih clear. Jadi sebenarnya apa hubungan antara pengorbanan Kristus dengan, kalau di sini dengan domba jantan, berarti ini bisa dengan kambing jantan juga kalau kayak gitu. Betul. Jadi kata domba jantan itu muncul pertama kali itu di Kejadian 22 ayat 13. Itu terkait dengan peristiwa Abraham yang harus mengorbankan Ishak. Ya. Tetapi kalau kita baca dari 22 ayat 13 itu, Abraham waktu mau dia potong Ishak itu menoleh dan melihat ada seekor domba jantan, tanduknya itu tersangkut, dan akhirnya yang dipersembahkan akhirnya bukan Ishak tapi domba jantan. Ya. Nah, peristiwa pengorbanan Ishak itu menjadi penggambaran atau tipologi dari pengorbanan Yesus Kristus yang adalah anak tunggal. Karena Abraham harus menyerahkan anak tunggal. Maka Roma 8 ayat 32 Paulus mengatakan bahwa ia, yaitu kepada Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi ada satu gambaran, ada bayang-bayang tentang Kristus yang akan menyelamatkan kita. Kemudian makna yang kedua itu punya makna ganda. Makna yang pertama itu kan terkait dengan Allah yang merelakan anaknya untuk dipersembahkan. Kemudian domba jantan juga, sebenarnya ketika ada domba jantan yang menggantikan Ishak, itu juga menjadi gambaran tentang Yesus yang menggantikan kita. Jadi ada substitusi dari Yesus untuk menggantikan kita untuk dipersembahkan menjadi kurban kepada Allah. Nah, ide pengorbanan Ishak kepada Allah
itu menjadi simbol pengorbanan dalam diri Yesus yang diidentifikasikan sebagai anak domba yang dipersembahkan dalam ritual pengorbanan yang dilakukan tiap tahun di Bait Allah maupun dalam acara Paskah. Tadi yang saya sudah dijelaskan, yang pertama kaitannya dengan Kristus, dengan domba jantan. Yang kedua, peristiwa Paskah pertama di Mesir yang dicatat di Keluaran 12 juga merupakan gambaran bagi karya keselamatan Allah dalam pengorbanan Yesus yang digambarkan melalui darah anak domba. Jadi Keluaran 12 itu berbicara tentang terkait dengan kutuk yang terakhir, kematian anak sulung. Nah, dikisahkan bahwa di hari ke-10 dikatakan umat Israel itu harus memilih anak domba jantan usia 1 tahun yang tidak bercacat untuk dipersembahkan kepada Allah. Harus nunggu 4 hari. 4 hari kemudian baru dipersembahkan kepada Allah. Nah, kemudian dikatakan juga umat Israel itu harus mencurahkan darah anak domba itu, kemudian darah itu harus dibalurkan di bagian sisi pintu dan atas pintu, ya, untuk terhindar dari kutuk Tuhan yang mendatangkan kematian. Nah, setelah itu umat Israel harus memanggang dagingnya yang tidak dipatahkan tulangnya untuk dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur yang pahit. Nah, apa maknanya? Nah, kurban hewan itu anak domba itu menyimbolkan penebusan dosa. Pribadi Yesus disimbolkan kepada pribadi Yesus. Nah, darah yang dicurahkan di tiang pintu itu kan yang menyelamatkan bangsa Israel tidak kena kutuk kan pada akhirnya kan, dilewati. Itulah yang menyucikan orang-orang yang ada di dalamnya, itu menggambarkan kematian Yesus. Kita yang percaya kepada Yesus itu diselamatkan oleh darahnya kan, makanya. Dan kemudian memakan daging yang dipersembahkan juga menguduskan mereka yang memakannya. Kan harus dimakan daging itu. Itu terkait dengan perjamuan, roti dan anggur perjamuan kudus. Jadi seperti kurban yang dipersembahkan dalam Paskah, kematian Yesus yang menebus dosa manusia, darahnya membasuh dan menyucikan. Tubuhnya menguduskan mereka yang makan roti dan anggur perjamuan Tuhan. Menarik loh sebenarnya. Jadi melalui kematian Yesus di atas kayu salib, Allah mempresentasikan Yesus sebagai kurban penebus dosa bagi umat manusia. Dengan kematiannya sebagai kurban penebus dosa, tuntutan Allah terhadap dosa kan dipenuhi. Murka Allah dituaskan, itu kata Alkitab. Jadi untuk menebus kita semua, Allah menumpahkan darah Kristus, darah anak domba Allah. Oleh sebab itu kita harus sadar bahwa anugerah keselamatan yang kita terima walaupun itu gratis, tetapi dari pihak Allah ada darah yang tercurah, ada nyawa yang harus tersiksa untuk menyelamatkan kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Wah, sangat menarik ya. Kita semakin diperkaya dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh narasumber hari ini, dan bukan hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi membuat kita semakin bersyukur. Betul. Bahwa ya darah Kristus yang telah dicurahkan untuk menyucikan kita sehingga kita bisa layak menjadi anak-anak Allah. Ya, saya kira sampai di sini sesi Kompas Iman hari ini. Sampai jumpa di Kompas Iman berikutnya. Shalom.